Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil Islam wa mahma ibtaghainal izzata li ghairihi adzallanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Bapak-bapak dan para ibu-ibu peserta lokakarya Ma'had Ali Kharisma Haromen yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali Bapak pimpinan yayasan, Bapak pembina dan keluarga yang telah berkenan menyertakan beberapa Ma'had Ali di sekitar pesantren Kharisma nanti ikut bergabung di dalam kegiatan kita ini untuk saling berbagi pengalaman dan berbagi ilmu. Tadi saya sudah lihat sebagiannya sudah dimasukkan, diplotkan ke beberapa komisi-komisi. Mudah-mudahan pengalaman yang selama ini diperoleh oleh para asatidzah di berbagai Ma'had Ali bisa dituangkan dalam beberapa pengalaman yang nanti bisa dalam rapat komisi ini. Nah, saya bertugas untuk membuat kesimpulan dari pemateri sebelumnya. Maka sesungguhnya kesimpulannya, jadi profil atau potret daripada Ma'had kita ini seperti apa ya. Maka kalau bisa disimpulkan itu adalah pertama, Ma'had Ali kita ini adalah berbasis tahfidzul Quran. Itu menjadi ciri khas utamanya, ya, ciri khas utamanya. Nah, yang kedua, bahwa Ma'had Ali kita ini adalah dihiasi dengan ulumus syar'i, landasan-landasan keilmuan yang bagus, yang isolah, yang itu dibutuhkan dalam pengembangannya di kemudian hari, ya. Bagaimana ilmu-ilmu yang dibutuhkan tadi Dr. Muin sudah memberikan pandangan. Kemudian yang ketiga, Ma'had Ali kita ini untuk apa? Adalah Ma'had Ali kita ini untuk menjadi bagian dari gerakan dakwah yang dalam kacamata kita namanya Selamatkan Indonesia dengan apa nih? Dakwah. Dan alhamdulillah potretnya, gambaran konkretnya itu kalau di Karanganyar itu ada Iskarima mampu mendominasi dan mampu mengekup semua potensi dakwah yang ada di Karanganyar. Jadi menjadi epicentrum dakwah di Karanganyar yang dulu diamanahkan oleh Allahyarham Ustadz Muzayin, dan sekarang sudah terbukti hampir semua lini di Karanganyar itu sudah tercover dengan baik oleh dakwah yang dikelola oleh Ma'had Ali Iskarima pada waktu itu, yang kemudian berubah menjadi Iskarima. Nah, kemudian berikutnya juga kemudian yang sudah terlihat geliatnya dan begitu dahsyat perkembangannya itu adalah Ma'had Ali Baitul Hikmah untuk melakukan penguasaan teritorial dakwah di kawasan Sukoharjo. Dan lebih hebat lagi karena kemudian didukung oleh unsur-unsur gerakan dakwah yang ada di Sukoharjo ini, seperti Ma'had Ali Qoriyatul Quran, kemudian Insan Mulia, kemudian Insan Insan Taqwa, ya. Insan Taqwa dan sederetan kegiatan-kegiatan di tempat ini, termasuk diantaranya adalah kemudian dikembangkan pula kemudian Ma'had Ali
Darur Rahmah wal Hikmah yang ada di Bacem Sukoharjo ini. Nah, kesemua ini memang kemudian memiliki amanah di masa mendatang, setidaknya teritorial Sukoharjo ini kepegang oleh apa nih? Ma'had Ali ini. Nah, kita harapkan dengan bergabungnya Ma'had Ali Kharisma Haromen ini memperkuat terhadap apa nih? Jaringan dakwah yang ada di Sukoharjo. Inilah yang tadi sekilas dipaparkan kepentingannya pesantren dikaitkan dengan dakwah yang ada di Sukoharjo ini oleh Ustadz Zuhal. Nah, adapun saksiyatul murabbi, ya, saksiyatul murabbi sesungguhnya ini adalah menjadi bagian dari cetakan pengkaderan itu sendiri, karena sejatinya Ma'had Ali ini adalah ma'had pengkaderan. Ya. Jadi bukan, mohon maaf ya, jangan salah tompo. Jadi Ma'had Ali yang kita bikin ini sejatinya ma'had pengkaderan. Mohon maaf, bukan ma'had tahfidz saja. Walaupun menggunakan kata dasarnya itu adalah Ma'had Ali Tahfidzul Quran. Tapi ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mencetak kader itu sendiri yang kemudian memiliki kepribadian atau akhlak apa nih? Al-Qur'anul Karim. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, presentasi ini panjang, sudah saya kirim ke apa ini? Ke grup, nanti bisa dibuka lagi yang mungkin tidak sempat kita bahas, tapi saya akan ambilkan potongan-potongan penting yang menjadi langkah kita. Yang pertama adalah gerakan 3 pilar dakwah. Ya. Ini digulirkan oleh Pak Natsir, ya, yang sekarang ini sudah menjadi gerakan nasional sangat luar biasa. Kita ini diamanahi 3 pilar dakwah itu adalah pesantren, kampus, dan masjid. Nah, kita dari 3 pilar dakwah ini sejatinya mulainya itu dari pesantren. Ya, mulainya dari pesantren yang nanti tenaga-tenaga atau kader-kader, ya, yang kita peroleh dari pesantren ini mampu mewarnai baik di kampus maupun di masjid, ya, baik di kampus maupun di masjid. Ini yang menjadi gerakan kita. Maka kita sekarang ini berada di salah satu dari 3 pilar yang ditetapkan ini, Pak. Dan kita berada di pilar yang terpenting, karena pilar ini yang nanti mewarnai kepada pilar-pilar yang apa nih lainnya, menggerakkan, mengefektifkan kepada pilar-pilar yang apa nih lainnya. Nah, saya menyambungkan sedikit gambar di sini supaya kita tidak jauh sekali terhadap apa yang beda apa yang disampaikan oleh Pak Wartono. Sebagai kapasitasnya sebagai akuntan publik, wajar semua harus pakai angka-angka secara rigid, ya. Dan Ustadz Zuhal sebagai pelaku pesantren yang dari dulu namanya pesantren ala kadarnya, YAPI itu ala kadarnya, Pak. Nah, itu sesungguhnya dua-duanya ada manfaatnya, ya. Dua-duanya ada manfaatnya, asalkan, ya, apa yang kita miliki potensi-potensi ini tidak mempengaruhi terlalu jauh dari ruh pesantren tadi, ya, yang keikhlasan, kesederhanaan, apalagi tadi kejujuran, segala macam itu memang kemudian wajib dijalankan. Nah, kenapa kita tidak bertopang di sistem keuangan yang serba rigid seperti itu? Pengalaman menunjukkan semua kita bahwa kenapa sih beliau Ustadz Zuhal mendorong untuk ada sesuatu yang kita pengen berikan, kontribusikan untuk mengelola orang-orang yang sedang menghafal Al-Quran ini, ya. Dan beliau bahkan memberikan gambaran pihak-pihak yang kemudian semacam membisniskan ma'had tahfidz ini tadi, yang akhirnya kemudian kandas di tengah jalan. Salah satunya kemudian kita bisa menggerakkan umat ini dari dari program yang ini menjadi
ikon kami dulu untuk menggerakkan, bahkan sejak pertama kami menggerakkan Baitul Hikmah dan kemudian di tempat-tempat yang lain termasuk Al-Fatah yang hari ini juga hadir, kemudian di tempat-tempat yang lain itu program yang mungkin tidak pernah dihitung oleh orang, yaitu dikenal dengan sehari 1000 saja, dan ini luar biasa. Dalam sebulan kami pernah tembus kemudian 1/4 miliar Pak, setiap bulan, sehari 1000 saja itu tembus 1/4 miliar, sehingga kemudian saya ini nyuwun pangapunten, datangnya dari kantor Dewan Dakwah rodok gagah dewe timbangane Ustadz Zuhal. Karena kalau saya kan kemudian ada mobil sendiri, ada bensin sendiri, ada lengkap semuanya gitu ya. Nah, ini salah satu kelebihan. Jadi bagi yang kemudian pengen mengambil versi yang tadi Ustadz Zuhal arahkan, itu insya Allah tidak menutup kemungkinan, ya, tidak menutup kemungkinan akan ada pendanaan yang kemudian dikaruniakan oleh Allah lantaran kita mengelola Al-Quran. Itu janjinya Allah pada surat Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan itu adalah berbarokah. Asalkan dilakukan tadabbur terhadap ayat-ayatnya dan dilakukan pengamalan setelah datangnya pemahaman. Nah, konsep ini yang mau kita jalankan. Ayat ini yang mau kita jalankan dalam langkah kita ini. Saya lanjutkan kembali. Jadi kita mulai dari sibghah pesantren. Jadi sibghah pesantren itu sebagaimana dalam surat Al-Baqarah, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ini supaya menjadi frame bagi kita semua, itu bahwa sibghah itu, celupan itu adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada yang melebihi kebaikannya dari apa yang sudah diletakkan oleh Allah. Bagaimana formatnya? Bisa kita lihat ayat sebelumnya sedikit saja. Apa itu? Yaitu kita membentuk keislaman seperti yang antum pada saat itu berarti Rasul dan para sahabat. Ya, antum faqadih tadau, maka mereka telah mendapatkan petunjuk. Aslinya ayat ini turun kepada ahlul kitab, tapi boleh kita manfaatkan untuk kita. Jadi model keislamannya karisma itu seperti apa? Jawabannya adalah Islamnya seperti yang bimisli ma antum bihi faqadih tadau, seperti yang antum pada saat itu adalah Rasul, berarti karena antum itu banyak, berarti Rasul dan para sahabat. Jadi model atau prototip Islamnya itu harus seperti Rasul dan para sahabat. Mungkin kadang tidak populis, kadang harus berhadapan dengan penguasa setempat, kadang segala macam bisa jadi. Tapi kita tetap matok, dan inilah yang disebut oleh Ustadz Mu'in tadi namanya isolah atau taksil. Jadi kita ambil yang aslinya dulu, ya. Berkara nanti kembangannya itu nanti belakang, tapi yang pokoknya itu modelnya. Maka kemudian kita sudah meletakkan tujuan daripada pesantren ini adalah menjadi estafet dalam pengkaderan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat-sahabatnya dalam mendidik mereka menjadi alim, kemudian menjadi hafidh Quran, kemudian menjadi pula mujahid fisabilillah. Dan frame ini, mohon maaf, tujuan ini saya masih melihat di khitah yang ditulis di Eskarima. Dalam keadaan apapun, termasuk pasang surutnya, khitah ini tidak dirubah, Pak. Jadi menjadi pelanjut estafet Rasulullah dalam pengkaderan. Karena menjadi pelanjut, maka model dan prototipnya adalah mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kemudian tindakan kita di mana ini, di dalam membuat pesantren itu jadi ibadah. Tapi kalau kemudian pesantren kita ini cara pandangnya, cara bersikapnya tidak seperti Rasul, itu berarti kemudian tidak dinamakan sebagai ibadah. Karena syarat kebenaran itu adalah sesuai dengan yang dicontohkan Rasul. Selain ikhlas itu baru
terima. Itu diantaranya yang penting. Jadi makna sibghah itu artinya adalah celupan, ya, suatu usaha untuk melakukan sesuatu perubahan atau melakukan pewarnaan dan merubah warna. Sedangkan sibghah Allah adalah fitrah yang telah diciptakan diciptakan manusia, karakter aslinya, perubahan dan pewarnaan yang dimaksud adalah perubahan ke arah Islam atau melaksanakannya Islam itu secara kafah. Ini yang menjadi ruh kita. Jadi sibghah dakwah adalah suatu cara untuk melakukan perubahan kepada yang lebih baik, yaitu kepada yang diinginkan Allah dengan dakwah untuk menuju kepada karakteristik Islam baik individu maupun umat. Jadi di dalam pesantren kita ini butuh apa yang disebut dengan sibghah itu. Yang ini menjadi menjadi frame-nya kita. Jadi nanti warnanya, keluarannya seperti apa? Ya jawabannya harus seperti ini, seperti yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, gitu tak aja. Jadi enak banget. Kita tidak ada warna-warna yang lainnya. Nah, sedikit saya tambahkan, visi dakwah kita atau ru'yatud dakwah itu sesungguhnya adalah tahakkukul Islam rahmatan lil alamin, yaitu terrealisasinya Islam sebagai rahmatan lil alamin yang bisa bermanfaat untuk semua pihak, bahkan semua alam. Sedangkan misinya karena ini misi besarnya daripada gerakan dakwah kita, termasuk diantaranya karisma, nanti baru di breakdown dalam misi khusus yang sudah diletakkan oleh karisma Haromen pada beberapa waktu kemarin. Itu adalah misi terbreakdown dari misi utama kita ini. Sedangkan misi dakwah kita itu adalah risalatul dakwah adalah iqamatuddin wa wihdatu ummatihi. Jadi kesatuan tegaknya agama diikuti dengan kesatuan umatnya. Ini yang juga perlu dipahami bahwa hadirnya pesantren jangan sampai memecah belah umat. Karisma utama hadir itu jangan sampai kemudian malah membuat ekstrim, kemudian seperti di ketinggian, eksklusif, tidak bisa dipahami oleh masyarakat. Ini yang salah di dalam meletakkan pesantren. Jadi pesantren yang hadir itu untuk mempersatukan umat yang ada. Ya, jangan ada di antara mereka yang kemudian terbelah gara-gara keberadaan pesantren karisma Haromen. Karena ini tuntutan dari misi dakwah kita, yaitu syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin, yaitu tegakkan agama wala tatafarraqu fi, dan jangan melakukan perselisihan. Ya. Nah, karena perselisihan ini tentu tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Kemudian tugas kita sesungguhnya lebih dikerucutkan adalah mencetak generasi unik. Nah, generasi unik ini apa dong? Atau dikenal dengan Jailul Quran Al-Farid. Itu kalimat yang dipilih oleh pemikir Islam namanya Said Qutb. Ya. Jadi sebagai wadah untuk estafet generasi penerus dalam tafaqquh fiddin yang pernah dibentuk oleh Rasulullah dalam mencetak ulama amilin fisabilillah yang berdedikasi sebagai seorang hafid, mu'alim, da'i dan mujahid fisabilillah. Jadi cetakan Nabi itu yang kemudian dikenal sebagai generasi unik itu adalah rumusannya seperti ini. Mohon maaf saya cuman mengutip, ini adalah rumusan yang ditulis oleh pakar hadis Bapak Khusnan. Ya, Bapak Khusnan kebetulan dulu ketua Dewan Dakwah, beliau yang merumuskan khitoh yang ada di mana nih Iskarima, dan ini rumusannya. Nah, rumusannya kalau dicari dalilnya tadi ke atas tadi Pak, supaya kita menjadi mengerti kenapa kok harus menjadi ulama ya, aslinya. Jadi target yang terbaiknya itu memang aslinya kita pengen mencetak ulama ya. Kita ini bukan ulama kok pengen mencetak ulama, iya, karena kita sesungguhnya pengen memfasilitasi menuju ke sana
sebab kebangkitan yang sesungguhnya itu menurut Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih dimulai dari apa nih? Ulama. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'u minal ibad walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi aliman ittakhadhan nas ru'usan juhal fa'aftu bi khairi ilmin fadallu wa adall. Itu bahayanya. Maka sejatinya kita mengambil. Nah, adapun yang tidak bisa sampai ke makom untuk keulamaan, maka kemudian kita breakdown menjadi dai, mu'alim, murabiyah, kemudian pembina-pembina yang tentu stratanya lebih rendah. Kalau kita masih bisa mencapai, ada orang yang bisa kita push untuk menjadi ulama di masa mendatang, itu yang kita targetkan. Karena perubahan itu tidak akan terjadi kecuali dari ulama-ulama yang benar. Ya. Berikutnya. Nah, generasi unik itu bagaimana memprosesnya? Saya ambilkan perkataan Said Qutb ini penting ya. Ini menyimpulkan ada 3 saja. Dan tidak perlu saya terangkan terlalu jauh. Jadi kaifa turabba jailul awal minal ummah. Bagaimana generasi pertama, karena jadi prototipnya dalam pembinaan di Kharisma Haromen itu adalah generasi pertama yang dibimbing langsung oleh Rasulullah. Lah bagaimana generasi pertama itu dibimbing oleh Rasulullah? Bagaimana generasi awal membina generasinya? Yaitu Rasul itu membina generasinya seperti apa? Disimpulkan oleh pakar pemikir Islam, Said Qutb, itu setidaknya kalau dilihat dari sejarah perjalanannya itu ada 3 pengelompokan besar. Yang pertama adalah dirasatul Islam lil ilmi wal amal. Jadi belajar Islamnya itu untuk ilmu dan pengamalan. Jadi tidak ada pengamalan kecuali ada ilmu, dan apabila sudah dapat ilmu orientasinya tidak untuk yang lain kecuali untuk apa nih? Pengamalan. Dan ini nanti sebaiknya kemudian mewarnai dalam sikap-sikap menjalankan langkah kita ini. Lalu yang kedua adalah al-inqita' atam anil madhi al-jahili, yaitu memutus mata rantai jahiliyah secara sempurna. Sehingga kemudian karakter-karakter yang bersentuhan dengan jahiliyah ketika masuk ke pondok itu dirubah total, Pak. Dirubah total. Ya. Mungkin nanti di luaran sana di SMA itu jilbabnya masih ngampret. Maka kemudian di situ jilbabnya nanti akan disesuaikan dengan surat An-Nur ayat ke-31. Ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-59. Kemudian cara bertutur kata, cara berpenampilan, cara semuanya itu kemudian masa-masa jahiliyah dulu itu dihilangkan. Maka nanti termasuk kebiasaan mungkin berinternet ria, kemudian apalagi itu di pondok itu dimatikan, Pak. Tidak pakai. Karena itu unsur yang nanti dia terpengaruh oleh kehidupan jahiliyahnya itu sangat berbahaya. Ya, sangat-sangat berbahaya. Apalagi kata Ustadz Zukal, kalau ada internetnya apalane ora tahu tekan. Mesti kemudian gagal terus karena kemudian pikirannya mesti ke mana nih? Ke internet terus itu. Jadi ini jadi masalah. Yang tidak bisa puasa dengan internet selama 2 tahun ya kemudian kita off-kan saja. Berarti ini kader yang tidak mau dibina. Mungkin cocoknya dibini nanti. Ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah al-wukuf amamal Quran mauqifal jundi amamal qaid. Jadi bersikap di hadapan Quran. Ya, bersikap di hadapan Quran seperti sikapnya seorang prajurit di hadapan komandan. Jadi nanti wujud daripada kader yang kita miliki ini terhadap titah-titah yang ada di dalam Quran, di dalam sunnah, yang ada cuman sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Enggak ada itu sami'na wa ngosek-ngosekna orane, sami'na wa asoina orane. Pokoknya sami'na wa ata'na tok. Itu semua dibentuk dalam karakter yang seperti itu. Itu kesimpulan generasi pertama itu model atau prototipnya itu seperti itu. Nah, maka monggo nanti diterjemahkan ya. Diterjemahkan dalam kurikulum, dalam kesantrian, dalam kemudian ansyitah atau kegiatannya, itoahnya kepada seniornya atau kepada ustadahnya, musrifahnya, murabiyahnya, itu adalah keitoan yang mutlak. Apalagi itoah kepada kiainya, ya, kiainya. Ya.
Ini adalah apa ini? Memang bentuk yang mau kita apa ini tumbuhkan di tempat kita ini. Nah, berikutnya ikhwafillah biar agak singkat. Jadi bagan ini untuk menggambarkan bagaimana keberhasilan Rasul di dalam apa ini berdakwah. Itu ditopang menjadi 3 ya. Ditopang menjadi 3. Nah, ditopang menjadi 3 ini, 1 itu adalah sumuliyatul Islam wa kamaliyatuh. Jadi keberhasilan kita nanti itu juga ditopang oleh ini. Kesempurnaan Islam dan komprehensifnya. Lalu yang kedua oleh saksiyatul Rasul, kepribadian Rasul wa qudwatuhu dan ketauladanannya. Jadi yang dibutuhkan dalam apa ini menjalankan apa ini pondok ini tadi sudah diulang-ulang oleh beberapa pembicara, itu adalah ketauladanan dari para pengasuh dan pengelolanya, termasuk ketauladanan dari para apa ini pengurus apa ini yayasan. Kan lucu aja ya, kita melarang anak-anak mungkin di situ bahwa ngerokok itu nggak baik, tapi nanti tahu-tahu yayasan datang ke situ kelepis karo ngurus bangunan, wah itu jelek banget. Jelek banget. Jadi dia tidak memberikan apa ini ketauladanan yang baik. Jadi ini harus ada sinkron, Pak. Mohon maaf, keberhasilan ini harus ada sinkron. Yayasannya harus serasi. Kalau ternyata yayasan masih ada yang mungkin apa ini rokoknya belum bisa berhenti, ya nggak usah datang ke pondok dulu. Karena kemudian itu memperburuk apa ini pencitraan. Datang pas nggak ngerokok. Oke, terima kasih. Kemudian yang terpenting yang ketiga itu mengundang. Ini yang penting ini, kalau ini dua ini bagus, kemudian yang ketiga itu adalah mengundang ma'iyatullah wa ta'yiduh, yaitu kebersamaan Allah dalam pengelolaan Ma'had Kharisma Haromen ini dan pertolongan Allah yang datang. Wah itu Masya Allah para pengelola pondok ini sudah luar biasa itu ya. Lah itu harus ditopang di 2 sebelumnya Pak. Nah, di 2 sebelumnya. Nah, di 2 sebelumnya ini, yang pertama itu sesungguhnya kita ini sudah apa ini? Sudah memperoleh sebuah modal yang sangat besar, yaitu kesempurnaan Islam ini sudah sempurna bahkan purna, sudah tidak perlu penambahan lagi. Nah, cuman apa yang mesti kita lakukan terhadap kesempurnaan Islam ini? Ya, tadi saya menyambung terhadap apa ini? Apa yang dilakukan oleh apa yang diarahkan oleh Dr. Muin tadi. Jadi yang pertama itu namanya taksilul mafahim. Jadi mengembalikan pemahaman yang masih origi, masih asli, masih genuine. Jadi jangan ada yang bercampur oleh pemahaman-pemahaman apapun. Lah itu harus didasari oleh 3 hal, yaitu apa ini? Masdar talakinya, sumber pengambilannya benar, manhaj talaki, metode memahaminya benar, kemudian rijaluhu as-siqat, orang yang membawakannya ini terpercaya. Mohon maaf ya, kita memilih Dewan Kiai, milih BPH, milih ini itu bukan sembarangan ini, bukan sing nganggur sapa mboten ngoten. Jadi ini harus dihitung bahwa apakah dia ini orang yang sikot, orang yang membawa ajaran ini bagus atau tidak. Termasuk nanti menambahkan apa ini? SDM. Maaf nggih, menambahkan SDN sebagai dosen-dosen terbang maupun yang lain, dihitung dulu Pak, dihitung dulu. Jangan sampai orang yang meloloskan apa ini boleh pernikahan tanpa apa ini, nikah itu, tanpa lembaga nikah itu, milkul yamin yang ada di S3 itu lolos masuk ke kita, walaupun punya apa ini, gelar-gelar yang sangat apa ini, tinggi. Jadi yang dibutuhkan itu adalah orang yang kemudian rijalnya itu sikot. Sikot ini terpercaya sekali ya. Membawa agamanya ini dia dengan kejujuran, tidak mudallis, tidak kemudian melakukan pengingkaran terhadap ajaran itu sendiri. Jadi saya ulang, yang dilakukan yang pertama itu adalah taksil. Jadi di pondok kita ini berupaya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang asli atau yang murni. Kemudian yang kedua dilakukan ta'amuk, yaitu pendalaman terhadap ajaran. Lalu yang ketiga itu adalah apa itu? Saya nggak lihat bacanya.
Jadi tasabut. Jadi yang ketiga itu dilakukan apa ini? Tasabut. Tasabut ini adalah kepastian di dalam apa ini? Penukilan ajaran yang mau kita ajarkan. Jadi jangan sampai nanti yang diajarkan di dalam pesantren itu sesuatu yang masih kilawakol. Tidak ada landasan apa ini? Langkah itu landasan nasarinya tidak jelas. Jadi harus ada tasabut bin nukul. Maka salah satu yang harus ada di dalam unsur pesantren selain tadi yang disebutkan oleh apa ini? Ustadz Zuhal, kiai, masjid, ya. Kemudian yang satu lagi itu asrama, yang tidak boleh kalah penting perpustakaan, pokok sekali Pak. Ya, maka caranya gampang karena sumber buku itu ada di Mekah. Itu setiap kali orang umroh itu dititipi siji-siji ngoten nggih. Nanti suwe-suwe perpustakaan sak meniku lu kebak. Dan itu untuk mendukung terhadap kepastian di dalam penukilan. Ya, kepastian di dalam penukilan ini wajib. Jadi jangan ada tindakan karisma haromen itu yang dalilnya enggak jelas. Atau kemudian tindakannya tidak jelas. Harus dipastikan langkahnya ini ada dalilnya, ada rujukannya. Kemudian pengayaan terhadap sejarah itu wajib diajarkan di tengah kita tadi, terutama sirah tentang para wanita-wanita yang disebut di dalam Al-Quran, atau sirah ummahatul mukminin atau sirah sahabiyah. Itu perlu diajarkan di tengah kita. Selain yang paling pokok tentu adalah diajarkan sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Kenapa sirah ini harus diajarkan? Karena ini menjadi blueprint, cetak biru daripada dakwah yang kita lakukan. Jadi blueprintnya kita ini, blueprint itu adalah hitungan-hitungan sebelum kita bangun, itu namanya blueprint. Jadi cetak biru dalam dakwah kita itu adalah sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang terpenting berikutnya yang kelima yang kita lakukan, yang kelima itu adalah ilmam ini adalah al-isti'ab bil harokat al-mu'adiyah lil Islam, yaitu melakukan penguasaan terhadap gerakan-gerakan yang merusak dan menentang Islam, liberalisme, pluralisme, sekularisme, feminisme, sinkritisme, dalam materi kajian yang bernama Ghazwul Fikri, sehingga kemudian otak pikirannya itu menjadi lurus, tidak terkena virus sipilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Itu yang sangat berbahaya untuk pergerakan kita ini. Jadi rusaknya pemahaman keilmuan di IAIN, UIN maupun yang fakultas-fakultas agama itu karena adanya Ghazwul Fikri ini. Maka kita perlu diluruskan. Nah, adapun kemudian saksiyah, nanti kita teruskan pada kesempatan yang lain. Saksiyah dan qudwah, ya. Saksiyah dan qudwah itu banyak sekali ragamnya, ya. Sedikit saja menggambarkan tentang saksiyah dan qudwah. Saya ambil dari potongan perkataan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ulama ussu' jalasu ala babil jannah yad'una ilaihan nas bi aqwalihim wa yad'una ilan nari bi afwali wa kullama qalat aqwalu malumu qalat af'aluhum la tasma'u minhum walau kana ma da'u ilaihi haqqan lakanu awwalal mustajibina law fahum fi surati adillah wa fil haqiqah qutta'ut turuk. Jadi ringkasnya begini, dalam perkataan ini, saksiyah itu kepribadian, qudwah itu keteladanan. Jadi yang dibutuhkan dalam pesantren ini ada sosok yang bisa memberikan keteladanan. Dan itu siapa? Itu adalah ustadz-ustadznya, kemudian pekerja-pekerjanya, kemudian orang-orang yang terlibatnya, pengurus-pengurusnya, yayasan-yayasannya. Semua itu adalah harus memiliki saksiyah dan qudwah, ya, saksiyah dan qudwah. Nah, saksiyah dan qudwah ini itu adalah jangan sampai tampilan kita ini seperti penunjuk jalan,
Tapi sesungguhnya kita ini adalah kutok uturuk, jadi penjambret di tengah jalan. Alias dalam bahasa yang lebih sederhana kita ini jarkoni, iso ngajar ning ora iso apa nih ngelakoni. Itu diingatkan pula oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku kitab Usulud Dakwah ini, penting sekali. Harus ada dalam pesantren itu apa itu? Dua pokok utama yang itu menjadi track record yang baik. Apa dua pokok utama itu? Satu, husnul khuluq, yaitu dalam pesantren itu harus ada kepribadian yang baik. Lalu yang kedua adalah muwafaqatul amal lil qaul. Muwafaqatul amal lil qaul. Jadi persesuaian perkataan dengan apa nih? Perbuatan dengan apa nih? Perkataannya. Jadi tidak boleh berlawanan dengan nas, kemudian juga apa yang kita katakan itu harus yang juga kita perbuat. Itu yang harus dipahami di dalam apa nih? Mat ini. Nah, kalau hilang dua hal itu, ya, maaf, saya mulai dulu. Kalau ada dua hal itu apa toh? Husnul khuluq, yaitu memiliki kepribadian yang unggul. Lalu yang kedua adalah apa ini? Bersesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau punya dua hal itu, pondok kita ini, orang-orang pondok ini tanpa pakai bicara-bicara tadi loh, yang pakai apa nih? Khutbah-khutbah di mana-mana, itu nggak perlu pakai itu sudah menjadi dakwatan somitotan ilal Islam. Dakwah yang dengan diam-diam mengajak masyarakat menuju kepada apa nih? Islam. Tapi sebaliknya, jika hilang dua-duanya ini, maka inilah yang nanti akan apa nih? Secara tidak sengaja melakukan dakwah yang menjauhkan orang dari apa nih? Islam. Ya lucu aja ya, hadirnya pesantren tapi malah menjauhkan orang dari apa nih? Oh nyatanya saya ngapal Quran malah apa nih? Oh cewek malah pacaran, malah ini. Wah itu jadi merusak sekali ya, merusak sekali. Lah ini yang harus ditata sedemikian rupa sehingga kemudian hadirnya para santriwati, ustadzahnya di situ itu menampilkan mahasinal Islam tanpa dakwah, tanpa suara-suara, itu bagian dari apa nih? Dakwah. Itu yang dimaksud oleh Dr. Abdul Karim Zaidan. Ya, saya lanjutkan, ahamiyatul qudwah itu tidak perlu saya sampaikan, tapi yang terpenting itu yang nomor satu aja dulu ya. Nanti kapan-kapan kita lanjutkan di kesempatan lain, yaitu isaratul mad'u bil i'jab bi mahasinil Islam wa taqdir alaihi. Jadi memberikan pengaruh kepada objek dakwah yang ada di sekitar pondok itu, ya, di sekitar pondok atau kepada santri itu adalah mad'u kita, itu kemudian kepada keindahan Islam kalau dimulai dengan qudwah. Jadi kata kunci dalam paparan kami ini sesungguhnya ketika semua kita mampu menghasilkan qudwah yang baik, itu akan menjadi kebaikan untuk kita semua. Saya lanjutkan sedikit, bagaimana untuk menjadi qudwah? Itu ini mungkin penting untuk kita, saya sampaikan. Pertama adalah yakin dengan kebenaran dakwah yang kita jalankan ini. Kemudian belajar ilmu dan amal. Belajar apa nih? Mengamalkan ilmu dan apa nih? Belajar ilmu. Kemudian berikutnya adalah muwafaqatul amal lil qaul, bersesuaian antara perkataan dengan apa nih? Perbuatan. Kemudian ad-diqqah wa tasabbut fi sihhatin nukul. Jadi melakukan pemastian di dalam apa nih? Penukilan. Jadi apa yang mau kita jalanin itu cong banget. Ini memang ada dalilnya di kitab ini, nomor ini, jelas sekali. Sehingga kemudian kita tidak mongga-manggu. Itu cara membuat kita ini apa nih? Qudwah yang baik. Kemudian berikutnya adalah al-muhasabah ad-daimah, selalu melakukan introspeksi internal kita di dalam, selalu ada evaluasi dan yang lain. Kemudian sebaiknya untuk para pengelola pengelola pondok ya, seperti kita ini ijtinabu ba'dal mubahat. Jadi menjauhi sebagian besar dari hal-hal yang dimubahkan. Ya. Nonton sinetron itu ya jadi ora apa-apa ning kalau ustadz pondok yang ngisi-sini gitu. Hafid tok ijek nonton sinetron itu kayak kurang gawean gitu ya. Jadi dia harus yang jadi ya itu. Tapi kemudian dia tidak bagus gitu ya.
mungkin pakai apa ini, misalkan ya, kebijakan dalam pakai apa ini, celana asalkan sudah nutup, ya memang boleh, tapi kemudian masih membentuk tubuh itu yang jadi masalah. Itu yang jadi masalah gitu. Jadi yang ditunjukkan itu adalah hindari hal-hal yang sesungguhnya mubah, tapi kemudian membuat pertanyaan yang begitu apa ini, banyak. Ya. Nah, berikutnya semua yang akan terlibat di kita ini pasti akan menjadi murabbi. Murabbi itu artinya pembina, Pak. Ya, pembina. Nah, ada satu perkataan yang penting untuk kita bawakan dalam kaitannya kita menjadi sosok pengelola tahfidz ini ya, pengelola pondok ini ya. Itu adalah dari Said Qutb, itu mengingatkan begini, inna fiqh hadzal la yambathiku illa fi ardil kharokah. Jadi memahami agama ini tidak bisa diambil kecuali di bumi pergerakan. Jadi jangan berhenti, jangan kemudian menganggap bahwa cukup dengan tolabul ilmi saja, mengambil ilmu saja, tidak bergerak di tengah masyarakat, tidak begitu. Kemudian wala yu'khadhu an faqihin qaid, tidak diambil ilmu itu dari mana nih? Orang yang faqih tapi yang qaid. Haitsu tajibul kharokah, di mana orang ini masih bisa bergerak. Walladzina yaqufuna fil maktabat wal auraq, orang yang hanya berdiam diri di perpustakaan-perpustakaan seolah kemudian doyan ilmu sekali gitu ya. Kemudian untuk menyimpulkan berbagai istimbat-istimbat hukum, namun dia tidak mengikuti pergerakan umat ini, kata Said Qutb, fahaula la ya'rifuna tabi'ata hadzal. Orang ini tidak mengetahui tabiat agama ini. Jadi ilmunya itu juga diperoleh di lapangan, ilmunya itu juga dilakukan di pergerakan di tengah masyarakat. Jadi tidak ansih belajar ilmu di dalam pesantren, tapi ada gerakan-gerakannya, ada dakwah-dakwahnya yang nanti mewarnai terhadap kepribadiannya. Ya, kemudian berikutnya tarbiyah di tengah pergerakan, itu nasihatnya adalah wal Quran la yuftahu kunuzahu lil qaidin. Jadi Quran itu kehebatannya, kekayaannya itu tidak dibuka kecuali kepada orang-orang yang hanya berduduk-duduk saja, tidak mau bergerak, tidak mau memikirkan umat, tidak mau memikirkan segala macam. Nah, model pengkaderan itu di situ. Jadi pengkaderan yang langsung ya ada ditambah ilmunya, diikut bergerakkan. Jadi nanti ada kegiatan yang namanya kemudian pager mangkok. Pager mangkok itu kemudian santri-santri kita itu kita utus untuk ngajar, masuk ke rumah-rumah di sekitar pondok itu untuk ngajari alif bakta, ngajari Quran dan yang lain. Biarkan aja nanti pada generasi berikutnya kalau dia sudah lancar baru diajari tahfidz, diajari yang lainnya, itu terus digerakkan di tengah-tengah kita. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, pokok dasarnya dari apa yang pengen kami sampaikan kira-kira itu. Adapun materi-materi yang lain itu nanti bisa sudah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, termasuk kepada beberapa asatidz ya. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran ya. Jadi yang disebut dengan ma'had pergerakan itu, ma'had pengkaderan dan pergerakan itu nanti mencetak kader ya, lalu dipakai, di-apply untuk menggerakkan dakwah ini dimanapun berada. Jadi ringkasnya cuma itu tok. Lah itu perlu dipraktekkan dalam langkah dakwah kita ini. Nah, itu dijalanin dengan beberapa disiplin keilmuan yang tadi sudah diajarkan oleh guru-guru kita sebelumnya. Lainnya nanti kita sampaikan pada kesempatan yang lain, tapi ini sebagai gambaran untuk untuk kita ini menjalankan pondok itu sendiri. Ya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan ini. Monggo kita segera beralih ke rapat komisi. Mudah-mudahan modal dari beberapa dewan kiai kita plus Ustadzah Milah tadi itu bisa menjadi modal di dalam merumuskan ini. Jadi setidaknya rumusan kita ya berarti kurikulumnya
panduannya seperti apa yang disampaikan oleh guru-guru kita tadi. Kemudian yang kedua itu adalah dakwahnya, kemudian keorganisasian yang menaunginya, yayasan maupun kepondokannya dicoba untuk diselaraskan, mencari SDM orang-orang yang kemudian selaras dengan itu. Kemudian bentuk tahfidnya, bentuk kesantriannya, monggo itu dirapatkan di dalam kita nanti disimpulkan dalam rapat plenonya. Terima kasih. Ini sebagai sambutan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.